Baik pemirsa, karena saya sudah tiba di alun-alun barat atau Taman Albar. Di sini saya sempat tanya di awal berapa biaya parkir dan di sini sempat disampaikan 3.000, tapi pada saat saya keluar saya tanyakan lagi ternyata bayar motor itu 2.000, 3.000 itu mobil, tapi sebenarnya tidak dipaksakan. Dan kalau pemirsa pakai sepeda masuk ke sini langsung ke area alun-alun itu nggak bayar lagi. Jadi masuk alun-alun itu tidak bayar. Tapi bagi yang ingin tahu kemana kalau mau izin untuk bikin konser, bikin pertandingan futsal gitu ya, antar kampung kah atau antar sekolah, maka saksikan video ini sampai habis. Nanti saya akan coba sampaikan pada saat kita ketemu lapangan futsal. Selamat menyaksikan video hari ini Taman Albar Depok di hari pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMI Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Dan yang udah nonton live streaming tadi pagi, video ini adalah video dengan kualitas yang baiknya. Yang mungkin tadi gambarnya kalau di live Seki, saya nggak tahu ya di YouTube itu ada apa. Tapi untuk kebutuhan pemirsa semua, saya coba ambil lagi. Ini adalah video recording. Kita akan berkeliling. Jadi ini tempat sampahnya udah banyak di taman alun-alun dan hutan kota Depok. Nah, disebut juga Taman Albar, itu singkatan. Kemarin Pak Kadis DLHK menyampaikan ini disebut juga dengan Taman Albar. Albar itu singkatan dari alun-alun barat ya. Kalau yang di GDC itu Altim, alun-alun timur. Jadi Albar itu bukan nama yang ke Arab-Araban, bukan. Itu singkatan aja Albar, alun-alun barat gitu. Ya, buat pemirsa semua mungkin yang baru mengetahui. Ini ada beberapa plaza-plaza. Di sini banyak tempat duduk. Kalau yang kemarin bertanya, kalau mau istirahat di mana? Ini tempat duduknya banyak nih. Ini tempat duduk, semua tempat duduk. Dan memang kalau misalkan ada yang nanya, kok masih panas ya? Iya, di sini pohon-pohonnya semua masih baru ditanam ya, bukan yang langsung pohon besar semua, yang udah jadi terus ditanam gitu. Ini pohon-pohon yang baru ditanam semua nih. Nah, ini juga tempat duduknya pemirsa. Ini bisa dipakai duduk nih kalau nggak salah nih, ya. Nah, di sini nih bisa dipakai duduk semua. Nah, di sini juga masih ada banyak tempat duduk juga, pemirsa. Tempat duduk dan di sini sudah tersedia tempat sampah, jadi harusnya di sini harusnya makanya kita menjaga kebersihan. Tempat sampah banyak, jadi nggak ada alasan nggak ada tempat sampah, ya. Ini lihat tempat sampah. Wah, banyak banget tempat sampah. Oke, ini plaza juga. Di situ ada tempat bermain. Nanti kita akan berkeliling. Ini kita puterin lagi, pemirsa. Pendopo. Dan ini kita ketemu dengan pendopo, ya. Nah, di sini saya nggak sendiri, pemirsa. Saya bareng temen buat sekalian nyobain kita, walaupun nggak jogging, tapi ini kita tawaf nih ya. Kita muter nih. Salah muter. Ya, iya benar-benar. Wah, benar-benar. Harusnya ke kanan bukan ke kiri ya. Ini kita ke kiri nih. Aduh, nggak apa lah ya. Nah, ini adalah pendoponya nih. Ini sempat dulu saya kira masjid, pemirsa. Ternyata ini adalah pendopo, tempat pertemuan. Jadi yang juga udah disampaikan datanya oleh Pak Wali Kota. Saya juga lupa ya. Beliau menyampaikan bisa muat berapa orang ya kalau nggak salah. Mungkin bisa sekitar 1.000 sampai 2.000 orang kalau nggak salah. Pendopo ini nih. Nah, di depannya ini kayak buat teater juga, buat kayak panggung. Kemarin juga pas peresmian juga ada panggung di sini. Sudah saya tayangkan juga videonya. Kalau buat pemirsa semua yang ketinggalan, bisa lihat di video saya sebelumnya tentang alun-alun barat ya. Bagaimana kerennya alun-alun barat pada saat di sini sudah ada tenda dan segala macamnya. Maka di sini keren banget nih. Nah, ini juga di sini di jogging tracknya kita ada banyak juga di sini keran-keran sumber air, tapi nih kelihatannya keran untuk nyiram aja ya, bukan keran minum ya. Kayaknya belum lihat kita ya ada keran minum ya. Jadi kalau minum ininya disiapin jalur kuning nih. Ah, betul. Ah, benar. Penglihatannya kurang. Benar. Memandu ya. Iya. Jadi nggak terlalu kesulitan lah. Di sini ada berarti ramah difabel. Oh, benar. Tadi akses masuknya juga ada untuk ini untuk akses masuk difabel ya. Jadi kalau buat pemirsa yang mungkin bawa keluarganya, bawa orang tua segala macam yang mungkin untuk bawa kursi roda bisa ke sini karena sangat ramah banget. Nah, di sini juga bisa dilihat ya. Di sini juga nih akses untuk difabel juga nih. Atau apa ya? Ke atas atau apa? Ada apa ya?
Oh, kayaknya sih ruang ini ya, ruang pengelola nih. Oke. Nah, ini kita lihat. Kita ketemu lagi tempat sampah. Jadi nggak ada cerita kalau dibilang tempat sampahnya kurang nih, tempat sampahnya udah banyak. Ya. Di sini ada bunga-bunga. Ada yang area bunga-bunga, ada juga area yang pohon-pohon. Nah, seperti saya katakan nih, pohon-pohonnya nanti masih tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan lebih bagus lah. Oke. Tuh. Oke. Kita lanjut. Kita ketemu lagi dengan ini nih, kayak jembatan lah ya. Jembatan kecil. Ini kita sedang menuju ke kios atau kantin. Ya, kantin. Kalau di video ini mungkin pemirsa bertanya bagaimana proses untuk pengajuan mengisi kantin, maka di sini saya belum bisa sampaikan bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, ini kita melewati jembatan menuju ke arah kantin atau kios. Di sini juga ada toilet pemirsa. Ada toilet. Ya. Nah, ini ada toilet. Tuh, ada toilet juga. Nah, di sini ada kantin yang sejumlah kurang lebih 12 unit, 12 kios ya. 12 kios, dan di sini ada 3 payung besar untuk mewadahi tempat makan nantinya. Jadi dengan total ada 12 kios di sini. Lalu di sini ada 3 payung besar untuk tempat makannya nanti pemirsa. Nih di sini nih. Ya, untuk saat ini belum ada bangku dan mejanya karena memang di sini juga kita lihat di sini belum ada yang mengisi bagian dari kios ataupun kantin ini pemirsa ya. Tengah-tengahnya ada semacam kayak danau gitu, danau kecil ya, kayak danau-danau buatan gitu. Nah, ini kemarin juga dilepas ikan juga nih di sini oleh Pak Wali ya. Oke, dan untuk keamanan di sini juga ada speakernya. Jadi kalau ada tiba-tiba anak yang terlepas dari genggaman orang tua, mungkin akan segera dipanggil. Ada juga CCTV-nya. Ada banyak APAR juga di sini untuk kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Udah banyak juga pengamannya. Jadi seperti inilah ya, lampu-lampu juga ada nih. Ada banyak lampu-lampu. Ini kita masih di jogging track juga pemirsa. Masih di jogging track. Memang ini sepanjang ini jogging track kita. Ini kita ngikutin jogging tracknya. Dan beginilah kurang lebihnya tampilan dari area Taman Alun-Alun Barat ya. Kota Depok. Masuknya bisa lewat Sila Sawangan, lebih enak sih di situ. Mau lewat Mukhtar atau mau lewat Bojong Sari juga bisa. Ya, kalau lewat di Abdul Wahab, jalanannya jelek. Saya juga udah bikinin videonya. Silakan bisa disimak ya. Akses menuju ke jalan Taman Alun-Alun Barat kalau lewat Abdul Wahab tuh jelek jalanannya. Mendingan lewat Sila Sawangan aja, lewat Mukhtar atau lewat Bojong Sari. Oke, lumayan ini sih karena udah putaran kedua ya. Putaran kedua udah mulai ngos-ngosan. Ada kurang sehat. Ada tanda kurang sehat sebenarnya, padahal baru putaran kedua nih. Baru putaran kedua nih pemirsa. Karena tadi putaran pertamanya live, putaran keduanya kita record untuk ditayangkan. Karena tadi saya merasa tayangan videonya itu pas di live itu tidak bagus gitu. Gambarnya goyang-goyang, shaky. Jadi ini saya ambil lagi videonya, kita record lagi. Di sini juga ada sumber toa gitu ya. Ada toa juga. Jadi untuk pengeras suara, ada informasi tadi ada kita dengar ya. Ada informasi-informasi. Misalkan disampaikan untuk mematuhi peraturan di sini, tidak boleh merokok dan segala macamnya. Kenapa tidak boleh merokok? Karena memang ini adalah ruang terbuka hijau yang diharapkan kalau pemirsa atau warga sekitar yang ingin berolahraga benar-benar mendapatkan oksigen gitu ya. Jadi nggak boleh merokok, nggak boleh buang sampah sembarangan, dan tidak boleh berbuat tindakan asusila atau negatif lainnya gitu ya misalnya. Di sini juga kita lihat ada petugas kebersihannya yang saat ini membantu menyapu wilayah dari Taman Albar ini, Taman Alun-Alun Barat. Nah, ini kita melewati pendopo lagi pemirsa. Kita akan menuju ke lapangan futsal dan ke titik jembatan ikonik nanti ya. Kita kelihatan juga dari sini jembatan ikonik ini. Gitu. Nah, inilah petunjuk berikutnya bagaimana ada
petunjuk kios, toilet, gedung serbaguna, dan lain sebagainya. Alun-alun Depok, legenda dan seterusnya. Oke. Nah, ini dia. Ini taman bermainnya untuk anak-anak, pemirsa. Kesini masuk udah nggak bayar ya, sekali lagi. Kalau pemirsa jalan kaki kesini tentu nggak bayar. Tapi kalau menggunakan kendaraan, tadi saya kena karcis parkir. Untuk motor itu Rp3.000. Ya, saya nggak tahu untuk mobil juga. Apakah itu berlaku juga untuk mobil? Saya nggak tahu. Oke. Nah, ini dia. Kita ketemu lagi nih taman bermain anak-anaknya. Terus kita ketemu juga dengan plaza di situ yang ada gambar air ya, pemirsa. Nah, ini juga. PDAM Spot. Iya, kayaknya itu PDAM Spot memang, karena PDAM kemarin ikut berpartisipasi dalam pembangunan alun-alun ini. Jadi ada khusus tuh, spot khusus untuk menunjukkan ada lambang air gitu ya. Ini tempat berfoto dan juga tempat untuk kongko-kongko, tempat untuk mengobrol. Nah, daerah sini kenapa juga restricted untuk drone? Lihat ini pesawatnya nih. Pesawatnya sangat dekat sekali pemirsa. Kelihatan banget dari pandangan mata ya. Bahkan suaranya harusnya kedengaran. Makanya di sini pengambilan drone di area sini tuh bisa dibilang restricted ya. Dia harus hati-hati, harus pandangan mata. Nggak boleh sampai drone-nya nggak kelihatan. Karena jalur pesawat di sini. Dekat dengan Pondok Cabe ya. Iya betul. Dekat dengan Pondok Cabe. Oke, kita lanjut lagi. Ini Musola Pria. Kita akan ikuti lagi nih. Nah, ini adalah situ Tujuh Muara, Bojong Sari dan juga Setu Sawangan ya. Gabungan. Makanya ini disebut dengan setu terbesar di Depok nih. Setu Sawangan. Nah, ini tampilannya. Nah, ini menghubungkan Sawangan dengan Mojosari itu ada jembatannya ya. Itu jembatan ikoniknya. Dan kita ketemu lagi di sini ada beberapa pengeras suara, speaker. Ada juga CCTV lengkap. Ada lampu. Walaupun di sini ada CCTV, tetap semuanya harus hati-hati dengan barang yang dibawa masing-masing agar tidak kehilangan gitu ya. Nah, ini kesini ini nanti buat itu ya, buat kalau akses di dekat jembatannya itu udah bisa dibuka, karena sekarang jembatannya belum dibuka. Kapan dibukanya dan kenapa belum dibuka saya jelaskan. Jadi jembatan ini masih dalam pembangunan. Beberapa strukturnya masih ada yang harus diselesaikan, disampaikan ya. Itu masih ada suara yang. Iya betul. Struktur. Nah, ini kan masih ada suara pengerjaan ya. Dan itu informasi dari Pak Kadis DLHK, baru akan dibuka mungkin di pertengahan bulan Oktober 2024 ya, kalau memang nanti tidak ada kendala yang lain gitu. Ditargetkannya di pertengahan Oktober jembatan ikonik ini akan dibuka untuk umum. Tapi kalau sekarang pemirsa kesini, maka sudah bisa dipastikan tidak bisa menggunakannya. Nah, ini adalah tampilan lapangan futsal pemirsa. Lapangan futsalnya. Nah, itu adalah ada motor-motor yang masuk pemirsa. Tadi saya juga masuknya lewat sana. Seperti yang saya janjikan pada video awal, kita udah melihat lapangan futsal. Untuk pemirsa semua yang ingin menggunakan lapangan futsal untuk berbagai kegiatan, nah ini adalah namanya Eddah ya. Namanya Eddah. Jadi mau bikin event, reunian atau bazar ya, nggak usah pusing. Nah nih scan di mari nih. Jadi ada aplikasinya pemirsa, semua retribusinya itu nanti jelas ada di sana. Jadi bagi yang mungkin pemirsa ingin buat konser ataupun buat di sini kan ada lapangan futsal nih pemirsa ya. Ada lapangan futsal nih di Taman Albar. Nah itu nanti juga ada retribusinya. Tapi kalau pemirsa memang mau main doang gitu ya, sekedar main tanpa ada event pertandingan segala macam, maka bisa masuk aja gratis, nggak perlu bayar lapangan futsalnya. Tapi kalau mau adain event pertandingan, maka ada retribusinya. Kurang lebih begitu. Kita lanjut videonya. Oke, nah ini musola wanita pemirsa. Nah, tempat wudhunya ada 3 titik pemirsa ya. Ada toilet juga, toiletnya 2, tempat wudhunya 3 titik. Ini tempat masuk lapangan futsal. Tapi sekali lagi kalau tentang pertanyaannya, mungkin pemirsa harus ke kantor pengelola nanti.
Harus ke kantor pengelola di ujung sana tuh yang bagus. Nanti tanya di sana bagaimana proses pengajuannya. Misalkan buat janjian mengisi lapangan futsalnya kira-kira seperti apa, bagaimana gitu ya. Nah nih, dan di sini kita lihat masih ada penyiraman rumputnya ya kayaknya. Ini ada penyiraman air di lapangan futsal. Ini ada gym corner tadi ya. Gym corner. Nah ini bisa nih pakai nih. Tuh ini lagi kosong nih. Ini body gym. Tuh body gym ya. Ini buat pakai kaki di situ tuh. Ini yang buat berputar-putar. Iya latihan pinggang nih. Tuh. Goyang-goyang kita. Tuh. Oke ini juga nih silakan bisa dimanfaatkan ya. Ini juga buat ngelatih pinggang, ada 3 titik. Tempat sampah lagi, banyak tempat sampah jadi nggak ada istilahnya. Ini tempat sampah lagi, ini tempat sampah juga. Musola pria 3 titik juga sama untuk wudhunya. Ada toiletnya juga 2 dan ini adalah tempat sholatnya. Tempat sholatnya begini emang terbuka ya. Cuma ditutup dengan payung gitu. Payung penutupnya. Nah ini pohon-pohonnya seperti saya katakan memang ini baru-baru ditanam semua. Nanti kalau udah tumbuh dan rindang sepertinya akan menjadi tempat yang enak sekali untuk warga. Demikian karena di depan sana juga ada yang lagi nyalain dangdut. Saya nggak bisa maju lagi. Pasti kena copyright nanti saya ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.